Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White. Iris baru saja mendapatkan Pokemon baru yang sangat imut. Tapi di balik imutannya itu tersimpan sifat yang tercela. Iris berjalan selangkah lebih maju dibandingkan teman-temannya. Iris sangat senang sehabis menangkap Emolga. Bell lalu menantang Iris bertarung dengan Pokemon yang baru ia dapatkan itu. Mendengar hal ini, Satoshi juga ingin menantang Iris bertarung. Bell marah karena Satoshi menyerobotnya, padahal ia duluan yang menantang Iris. Iris pun memutuskan ia menerima tantangan Bell. Pertarungan akan segera dimulai, maka Iris pun mengeluarkan Emolga. Yang saking imutnya, Bell pun terpesona melihatnya. Kemudian Bell mengeluarkan Pignitt, dan karena ia suka dengan Emolga, Iris boleh menyerang lebih dulu. Emolga mengeluarkan Hidden Power, yang diterima Pignitt begitu saja. Lalu setelahnya Pignitt bersiap dengan Hit Crash. Namun sebelum serangan itu menghit lawannya, Emolga menghentikannya dengan Attract. Bell menyadari Pokemonnya itu sudah tidak tertarik bertarung lagi. Oleh karenanya, ia pun menggantinya dengan Minccino. Minccino melancarkan move yang sama untuk menghalau Attract. Minccino yang berhasil mendekatinya langsung menggelitik Emolga, sehingga Iris pun kesulitan memerintah Emolganya itu. Lalu Emolga melancarkan Volt Switch, move yang membuat trainer secara paksa mengganti Pokemonnya. Sebagai gantinya Excadrill yang kini masuk. Tapi karena belum mendapat kepercayaan, Excadrill masih belum mau menuruti perintahnya. Sehabis memasukkan Excadrill ke Pokeball, Iris memperingatkan Emolga untuk tidak menggunakan move sebelum diperintahkan olehnya. Emolga yang dimarahi lalu memasang wajah sedih, seolah menyesal akan perbuatannya. Iris pun memaafkannya dan menyuruhnya untuk melanjutkan pertarungan. Emolga yang sudah tidak mood bertarung, lantas menggunakan Volt Switch lagi untuk bertukar dengan Pansek yang masih setengah sadar. Akibatnya serangan Minccino malah menghit Pansek. Pansek pun membalas dengan Solar Beam, yang sukses mengalahkan Minccino dengan sekali hit. Padahal Iris sudah memperingatkan Emolga untuk tidak sembarangan mengeluarkan move-nya. Nampaknya Emolga itu tidak suka bertarung, dikarenakan ia berasal dari alam liar yang lebih bebas. Iris ingin mengajarkan bahwa bertarung sebenarnya sangat seru. Oleh karena itu, ia mengajak Emolga bertarung sekali lagi. Namun di tengah-tengah pertarungan, lagi-lagi Emolga menggunakan Volt Switch untuk bertukar dengan Snippy. Iris meminta izin menggunakan Pokemon itu, tapi Satoshi tidak mengizinkannya. Saat mereka berpaling, Emolga sudah menghilang entah kemana. Selagi Iris mencari Pokemonnya, ini giliran Satoshi yang akan bertarung melawan Bell. Pertarungan antar Snippy versus Pignitt berlangsung sangat sengit saat kedua Pokemon itu saling melancarkan serangannya. Bahkan tidak ada yang memperhatikan Iris yang sedang mencari Emolga. Ternyata Emolga itu bersembunyi di atas pohon. Snippy segera menariknya turun dengan Vine Whip-nya. Iris menyuruh Emolga untuk bertarung secara serius. Dan juga Iris tidak akan terpengaruh lagi dengan bujuk rayunya. Emolga yang kesal karena disuruh-suruh terus, langsung menyetrum mereka semua, kecuali Snippy yang sempat menghindar. Tiba waktunya makan siang, semua Pokemon dikeluarkan dan diberi jatah makanan. Emolga menggunakan Attract supaya Pokemon lainnya memberi makanan lebih untuknya. Saat tersadar, barulah Pokemon-Pokemon itu saling menyalahkan satu sama lain tentang siapa yang menghabiskan seluruh makanan. Pikachu yang mencoba menghentikan pertengkaran teman-temannya, malah jadi bulan-bulanan dilempar ke sana kemari. Satoshi dan kawan-kawan lalu mendekat untuk memastikan keadaan. Pikachu yang sudah kehabisan kesabaran menyetrum siapapun yang ada di dekatnya. Setelah mendapat penjelasan lebih lanjut, mereka menebak siapa yang menghabiskan seluruh makanan. Akhirnya ketahuan bahwa Emolga lah yang melakukannya, dan juga menjelaskan kronologis kejadiannya kepada teman-temannya. Iris tidak percaya Pokemonnya tega melakukan hal itu.
lalu menyuruh teman-temannya meminta maaf karena telah menuduh Emolga. Sementara hanya Snippy yang mengetahui tindakan licik Emolga itu. Satoshi dan kawan-kawan yang kecapean memutuskan beristirahat di bawah pohon. Ketika semuanya sedang tertidur, Emolga pergi ke dalam hutan. Emolga yang ingin memetik buah terhalang karena ada Watchog yang menjaga tempat itu. Saat teman-temannya menyusul, Emolga berpura-pura seolah-olah ia diserang Watchog ketika hendak memetik buah. Oshawott kemudian mengambilkan buah itu. Sedangkan Watchog yang tidak terima langsung melakukan penyerangan. Akibat kegaduhan itu, si Misir terbangun dari tidurnya. Watchog langsung lari ketakutan meninggalkan Emolga dan kawan-kawan yang terlalu takut untuk bergerak. Oshawott yang mencoba melakukan perlawanan langsung dikalahkan dengan mudahnya. Untungnya Emolga bisa menghindari setiap serangan si Misir yang mengamuk itu. Dalam keadaan terdesak, Snippy yang mengikuti mereka datang untuk menyelamatkan teman-temannya. Satoshi dan kawan-kawan juga tiba di lokasi dan menyaksikan perjuangan Pokemonnya untuk menaklukkan si Misir. Emolga yang menyadari hanya dirinya lah yang bisa diandalkan sekarang, akhirnya mau bertarung melawan si Misir. Berkat kerjasama yang baik, si Misir itu pun bisa dikalahkan. Si Misir hampir saja tertimpa batu kalau tidak diselamatkan Emolga dan Snippy. Malu karena diselamatkan musuhnya, si Misir itu pun memilih mundur. Pokemon yang awalnya saling bermusuhan kini menjalin hubungan persahabatan. Setelah itu, Bell pun berpisah karena hendak menantang gym leader sama seperti Satoshi. Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan ke Nimbasa City. Satoshi menanyakan kapan kira-kira mereka akan sampai, dan bilang sebentar lagi mereka akan tiba di sana. Tiba-tiba dari arah belakang muncul Bell yang menabrak Satoshi hingga ia tercebur ke dalam air. Satoshi tidak menyadari ada Pokemon yang sedang mengawasinya. Satoshi lalu mengeringkan bajunya yang basah, sambil mempertanyakan apa yang membuat Bell begitu terburu-buru. Bell mengatakan bahwa ia ingin mendaftar lomba memancing. Bell mengaku ia belum pernah memancing sebelumnya, tapi karena penasaran ia pun ingin mencobanya sesekali. Mendengar hal ini, Satoshi dan Iris jadi ingin daftar juga. Terlebih lagi Dan yang sangat antusias akan memenangkan lomba memancing itu. Singkat cerita, mereka pun menuju ke tempat diadakannya perlombaan. Mereka pun ikut mengantri untuk melakukan pendaftaran. Tanpa sepengetahuan mereka, yang menjaga tempat pendaftaran saat itu adalah tim Rocket. Selain mengincar Pokemon yang akan ditangkap para peserta, kini tim Rocket juga mengincar Pikachu. Setelah peserta menyerahkan formulir pendaftaran, tim Rocket memberikan mereka peralatan yang akan digunakan saat memancing. Nantinya pemenang perlombaan ini akan mendapatkan hadiah berupa tongkat pancing emas. Bell sedang memilih mana tongkat pancing yang cocok untuknya. Dan yang lebih berpengalaman memilihkan tongkat pancing yang cocok untuk pemula seperti Bell. Sedangkan untuk dirinya sendiri, Dan ternyata punya tongkat pancing spesial yang selalu ia bawa kemanapun. Menegaskan bahwa ia tidak main-main dengan perkataannya yang ingin memenangkan perlombaan ini. Setelah semuanya sudah beres, mereka pergi ke tempat pemancingan. Bell yang tidak tahu cara memancing malah mengayun-ayunkan tongkatnya hingga tak sengaja menarik Satoshi dan bertindak dengan melepaskan tali yang meleket di jaket Satoshi. Satoshi bilang Bell harus lebih berhati-hati. Bell bilang ia belum pernah melakukan hal ini sebelumnya dan dengan senang hati akan memperagakan cara memancing yang baik dan benar. Dan menjelaskan mereka harus sabar menunggu Pokemon menggigit umpannya. Saat itu ada yang menggigit umpan Dan, tapi Dan mengatakan ini hanyalah permulaannya saja. Pancingnya baru akan ditarik ketika Pokemon menggigit umpan secara keseluruhan. Saat sudah benar-benar yakin, Dan menarik pancingnya dan berhasil mendapatkan Basculin. Basculin tadi dimasukkan ke dalam kolam yang telah dipersiapkan, di mana para peserta disuruh untuk bertarung dengan Pokemon yang mereka pancing. Untuk menghadapi Basculin, Dan memilih Pansek. Basculin menyerang lebih dulu dan tidak memberikan kesempatan kepada Pansek. Dikarenakan Basculin itu berada di dalam air,
tentu Pokemon itu akan sangat diuntungkan. Dan menyuruh Pensek terus bersabar. Hingga pada saat yang tepat, Pensek melancarkan Solar Beam untuk melumpuhkan Basculin. Lalu setelahnya barulah Basculin itu dimasukkan ke Pokeball dan berada selangkah lebih maju dibandingkan teman-temannya. Para peserta berjuang sekuat tenaga untuk memancing. Sementara itu, Iris yang telah lama menunggu akhirnya bosan juga. Iris pun nyebur ke dalam air guna menangkap Pokemon dengan tangannya sendiri. Sesaat kemudian ia mendapat peringatan dari Kojiro bahwa para peserta hanya diperbolehkan menangkap Pokemon dengan cara memancing saja. Kemudian Dan menyerahkan hasil tangkapannya kepada Musashi, lalu bertanya kapan kira-kira pemenangnya akan diumumkan. Musashi meyakinkan sesudah semua peserta menyerahkan Pokeball-nya, maka pemenangnya akan langsung diumumkan. Di sisi lain, Bell memancing Pokemon yang sangat besar sehingga teman-temannya harus menahannya supaya tidak terjatuh. Dan juga ikut membantu. Sesuai arahannya, Bell berhasil menarik keluar Perilis. Perilis itu langsung mencengkeram Satoshi dengan sangat erat. Iris dan Dan berupaya membebaskannya, tapi Perilis itu terlalu kuat bagi mereka. Tanpa banyaknya pilihan, Satoshi memerintahkan Pikachu Thunderbolt yang selain menghit Satoshi dan kawan-kawan. Hal itu juga membuat Perilis kembali masuk ke dalam air. Setelah mendapat cukup banyak Pokemon, tim Rocket lalu merencanakan untuk kabur dari sini secepatnya. Bos pasti akan sangat bangga dengan hasil tangkapan mereka. Namun setibanya di luar, Perilis mendorong kapal tim Rocket sehingga mereka tidak bisa kabur. Para peserta yang melihatnya akhirnya menyadari tim Rocket berupaya mencuri para Pokemon. Tim Rocket pun membongkar penyamaran mereka dan memicu pertarungan melawan Satoshi dan kawan-kawan. Selagi mereka sedang asyik bertarung, Perilis diam-diam melepaskan para Pokemon kembali ke air. Sadar rencana mereka gagal total, tim Rocket melarikan diri. Meskipun begitu, tim Rocket berjanji mereka akan menangkap Pikachu di lain waktu. Dan masih mencari hadiah perlombaan yang ternyata tongkat pancing emas itu hanyalah kayu yang dicat. Semuanya kecewa karena perlombaan memancing ini ternyata palsu. Tapi yang paling penting semua Pokemon bisa diselamatkan. Kemudian Bell berpisah karena sudah berbeda tujuan dengan mereka bertiga.